Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, di negara yang kita cintai ini ada 5 agama yang diakui oleh negara. Kadang ada teman, tetangga ataupun bahkan saudara kita YNG beda agama dengan kita, maka diperlukan sikap toleransi antar umat beragama. Seberapa penting sikap toleransi antar umat beragama? Mari kita simak video dan penjelasannya di bawah, namun sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk para pemirsa channel Jalan Hidayah. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Sebagai landasannya, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 16, yang berbunyi, "Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan untukkulah agamaku." Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ini adalah surah yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membersihkan diri sebersih-bersihnya dari perbuatan syirik, serta berlepas diri dari segala ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ayat di atas turun ketika tokoh-tokoh Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah, Asy bin Wa'il, Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Halaf bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah. Dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah yang memimpin kami." Maka turunlah surah di atas, untuk menegaskan bahwa umat Islam hendaknya memiliki keteguhan akidah, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi beragama, tanpa mencampur adukan ajaran masing-masing agama. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya kekuatan dan keteguhan akidah, dengan tetap mengedepankan toleransi dan perdamaian. Penekanan terhadap nilai-nilai hal itu begitu jelas diabadikan dalam surah Al-Kafirun, surah yang diturunkan sejak periode Makkah, sejak awal diperintahkan untuk berdakwah. Dalam surah Al-Kafirun ini, penekanan terhadap toleransi hendaknya mengikuti tuntunan syariat yang telah ditetapkan, tidak melanggar rambu-rambu syariat yang telah ditentukan. Toleransi beragama adalah sikap menerima keberagamaan agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau pihak lain, dengan tidak mengganggu pelaksanaan ibadahnya. Toleransi adalah sikap lapang dada untuk menghormati pemeluk agama lain melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan ajaran agamanya masing-masing. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebut, sikap toleransi dan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan lain bukan berarti membenarkan ajaran agama mereka, tetapi sebaliknya, hal itu memperteguh keimanan diri dan membebaskan diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah menjelaskan, mengapa ayat ini menggunakan kata, "Kul", katakanlah. Ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangatlah toleran. Umat Islam diperintahkan untuk menyapa orang yang berbeda agama dan keyakinan, dengan sapaan dan ucapan yang tidak menyakitkan hati mereka. Toleransi dalam surah Al-Kafirun memiliki 2 maksud. Pertama, bahwa konsep kompromi dalam ranah pelaksanaan ibadah sesungguhnya tidak ada. Artinya, dalam wilayah ibadah, tidak ada negosiasi dan tawar-menawar. Semuanya bersifat mutlak. Kedua, konsep toleransi dalam rangka menghormati pemeluk agama lain, maka hal itu sangat dianjurkan. Umat Islam tidak diizinkan mengejek, menghina, merendahkan, apalagi mengganggu dan menghalang-halangi ibadah pemeluk agama lain,
Sebagaimana umat Islam juga tidak ingin diganggu dalam melaksanakan ibadah. Mereka harus mendapat jaminan keamanan dan ketenangan untuk melaksanakan ibadah agamanya, walaupun di tengah-tengah lingkungan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan tentang bagaimana membangun toleransi dalam kehidupan beragama, sebagaimana dalam bersabda, "Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran." Hr. At-Tabrani. Dalam hadits lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, agama mana yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, agama yang lurus dan toleran. Hr. Al-Bukhari. Profesor Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan, ada 4 hal pokok pelaksanaan toleransi yang terkandung dalam surah Al-Kafirun di atas. Pertama, relasi antaragama yang mengakui keesaan Tuhan. Hal itu bisa menjadi jalan untuk membentuk sikap moderat dan suasana toleran dalam kehidupan. Kedua, asas kebebasan dalam memilih agama. Poin ini menegaskan prinsip Ri'ayatuddin, yaitu penjagaan terhadap syariat agama agar bersih dari segala hal yang mencampur adukan ajarannya. Ketiga, larangan menebar kebencian, menebar teror kepada pemeluk agama lain. Umat Islam tidak boleh melakukan provokasi, menebar kebencian terhadap pemeluk agama lain. Mereka harus mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dari umat Islam. Keempat, mengutamakan keadilan. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan atas kemerdekaan jiwanya. Maka, keadilan untuk mendapatkan rasa aman dalam kehidupan hendaknya tetap terjaga. Maka kunci untuk mampu berikap toleransi adalah memiliki pengetahuan agama yang cukup. Sebab, dengan hal itu akan melahirkan sikap yang benar. Sikap toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan memperbolehkan kaum kafir Quraisy, Yahudi, dan Nasrani untuk menjalankan agama mereka. Bahkan beliau memberikan perlindungan terhadap mereka, dengan adanya piagam Madinah dan juga perjanjian Najran. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para pemimpin sesudahnya menunjukkan sikap yang adil dan toleran terhadap berbagai agama dan komunitas non-Islam. Mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah dan mengatur urusan agama mereka sendiri. Semoga kita mampu menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh umat manusia, bersikap toleran dengan tidak mencampuradukan ajaran agama. Amin ya rabbal alamin.